Pemanasan global merupakan hal yang sedang marak-maraknya dibicarakan di zaman ini. Pemanasan global adalah peristiwa di mana suhu pada atmosfer bumi meningkat yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Pemanasan global memiliki dampak-dampak buruk bagi kita. Seperti halnya kebakaran hutan, mencairnya es di kutub utara, dan terganggunya ekosistem yang disebabkan oleh pemanasan global. Namun, pemanasan global tersebut dapat ditanggulangi dengan cara yang efektif. Maraknya pemanasan global tentu saja ada penyebabnya, dan itu sangat melekat pada kegiatan aktivitas manusia. Salah satunya, penggunaan kendaraan bermotor. Tiap tahunnya, kenaikan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dicatat oleh Kepolisian Republik Indonesia, di mana terdapat 152,51 juta unit hingga 31 Desember 2022. Sehingga penggunaan BBM kendaraan bermotor semakin meningkat dan menyebabkan karbon dioksida yang di lapisan ozon semakin banyak pada lapisan ozon. Hal ini dapat mengakibatkan pemanasan global atau kenaikan suhu bumi. Nah, selanjutnya yaitu adanya pembangkit listrik tenaga batu bara. Kebutuhan listrik masyarakat setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini demi memenuhi kebutuhannya seharian. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, diperlukan pemasok listrik yang semakin banyak. Salah satunya pembangkit listrik tenaga batu bara. Tetapi pembangkit listrik ini memiliki sisi negatif, yaitu melepaskan gas metana. Gas metana merupakan gas yang mengandung zat klorin yang dapat merusak lapisan ozon sehingga mengakibatkan kenaikan suhu pada bumi sehingga merusak lapisan ozon. Nah, penyebab berikutnya adalah adanya pengundulan hutan. Hutan merupakan salah satu penghalang karbon dioksida pada ozon. Sehingga ketika terjadi pengundulan hutan, maka tidak ada lagi yang menghilangkannya dan terjadi penumpukan karbon dioksida pada ozon. Pemanasan global juga memiliki beberapa dampak. Dampak daripada pemanasan global tersebut hanyalah berdampak buruk dan merugikan manusia dan lingkungannya. Dampak-dampak tersebut dipengaruhi dan dikuasai oleh dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut mempengaruhi pertama hutan. Pada pengaruh di hutan ini yang dimana iklim itu menjadi sangat naik drastis dan sangat panas yang dapat memancing hutan kebakaran dan membuat ekosistem di hutan semakin tidak stabil, dan bahkan asap dari hutan tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya ada faktor pada kesehatan manusia. Pada saat di kesehatan manusia, dengan perubahan iklim yang tidak stabil, membuat kesehatan manusia dan daya tahan manusia pada imunnya melemah. Selanjutnya ada pencairan es di kutub. Pencairan es di kutub sangat berpotensi membahayakan manusia, mana naiknya permukaan air serta ada beberapa daerah yang terendam dan juga tertutupi oleh permukaan air. Lalu ada kebanjiran di beberapa daerah. Dalam cakupan luas, terdapat beberapa cara untuk mengatasi pemanasan global seperti reboisasi. Reboisasi dapat dilakukan dengan cara menanam pohon untuk mengurangi risiko terjadinya banjir yang merupakan salah satu dampak dari pemanasan global. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan mulai menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Kemudian, menggunakan pembangkit energi yang berasal dari tenaga alam seperti kincir air, kincir angin, dan dilakukannya car free day yang merupakan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pada hari itu. Untuk cara mengatasi pemanasan global distribusikan dari luar, seperti menggunakan transportasi umum dan sepeda. Batasi penggunaan mobil dan motor untuk menempuh jarak jauh. Jika jarak dekat, bisa mulai kebiasaan jalan kaki. Lalu hemat air. Jangan mencuci piring dengan air yang terus mengalir, karena air akan berkurang. Dalam 1 menit, terbuang sekitar 10 liter. Lalu reuse. Itu menggunakan selang. Gunakan keramik atau gelas cangkir putih, bukan cangkir seperti plastik. Gunakan kembali kantong plastik yang ada penyimpanan sebelumnya. Lalu reduce atau mengurangi. Hemat penggunaan gas dan besi, karena terbuat dari kayu yang ditebang dari potongan di hutan. Dan hutan dibutuhkan untuk menetralisir emisi CO2 di udara.
Lalu recycle atau mendaur ulang. Gunakan pakaian yang terbuat dari bahan dan tas daur ulang untuk menyelamatkan lingkungan. Lalu menghemat energi. Pastikan semua elektronik yang tidak digunakan. Terakhir, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Kandungan CFC berkontribusi terhadap penipisan ozon yang menimbulkan efek paling besar. Jadi, pemanasan global merupakan hal yang disebabkan oleh manusia dan berdampak buruk pula terhadap manusia dan lingkungannya. Dari pemanasan global yang sedang terjadi, manusia dituntut untuk lebih peduli terhadap apa yang mereka lakukan terhadap lingkungannya. Pada pemanasan global ini, kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh menyepelekan hal kecil. Karena dari hal kecil tersebut dapat berpotensi besar membahayakan kehidupan kita.